Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi waffaqana li tariqil huda war rasyad. Faj'alana fi darid da'wati wal irsyad. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin qudwatina fi da'wati wal irsyad. وعلى آله وصحبه الذين جاهدوا في الدعوة والإرشاد ففازوا في الدنيا والبعد. Hadirin jamaah salat subuh yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama-tama dan yang paling utama dan harus selalu kita utamakan di dalam kehidupan kita ini ialah yakni marilah kita terus-menerus memanjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang tiada henti-hentinya, yang tiada bosan-bosannya memberikan kita begitu banyak kenikmatan. Nikmat berupa kesehatan, nikmat kekuatan, nikmat kesempatan, lebih-lebihnya nikmat terlahir sebagai orang Islam. Bentuk rasa syukur kita yakni dengan memperbanyak kata Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Untuk mewujudkan kata Alhamdulillahi Rabbil Alamin ini sebagai bentuk rasa syukur kita, yaitu dengan cara menjalankan segala apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan berusaha menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tubuh yang sehat kita gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala agar di akhirat kelak nanti kita digolongkan sebagai orang-orang yang sukses di akhirat kelak, di yaumil akhirat nanti. Amin. Salawat beserta salam kita kirimkan kepada junjungan kita Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang begitu banyak jasa beliau, pengorbanan beliau, tetesan darah, air mata yang beliau perjuangkan untuk kita sebagai umatnya. Maka tiada patut yang berhak kita ucapkan yaitu untuk membanjatkan salawat serta salam kita kepada beliau, agar di yaumil akhirat nanti ketika kita berjumpa dengan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita mendapatkan syafaat dari beliau dan dimasukkan bersama beliau, dikumpulkan di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala di yaumil akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, izinkan saya pada kesempatan kali ini ingin membawakan dakwah kultum singkat yang berjudul 3 jenis hati manusia. Kita terlahir sebagai manusia, sebagai makhluk yang sempurna, makhluk yang mulia dibandingkan dari makhluk-makhluk yang lainnya. Kita sebagai manusia bisa mendapatkan derajat yang lebih tinggi daripada malaikat dan bisa lebih hina daripada para binatang. Karena di dalam diri kita ini terdapat segumpal daging yang akan mengontrol kehidupan manusia. Sebagaimana sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala wa inna fil jasadi mudghatan wa idza salahat jasadu kulluhu wa idza fasadat jasadu kulluhu ala wa hiya qalbu. Yang artinya, ketahuilah di dalam diri manusia, di dalam diri kita ini terdapat segumpal daging yang apabila daging ini baik, maka akan seluruh baik pula jasad dan perbuatan kita. Dan apabila buruk segumpal daging ini, maka akan pula buruk amal kita maupun perbuatan kita. Ketahuilah yang dimaksud dari segumpal daging ini ialah hati. Hati manusia sebagai pengontrol jalan kehidupannya manusia. Dikatakan di dalam hadis ini bahwa apabila hati kita baik, maka dia akan mengontrol manusia menjadi lebih baik. Dan apabila hati ini buruk, maka manusia itu bisa lebih buruk. Oleh karena itu di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjelaskan 3 jenis hati manusia. Yang pertama yaitu qalbun salim, hati yang sehat, hati yang bersih. Yang kedua adalah qalbun marid, yaitu hati yang sakit. Kemudian yang ketiga adalah qalbun mayit, yaitu
hati yang mati. Tingkatan jenis hati ini yang akan menentukan kesuksesan manusia di dalam menjalani kehidupan di dunia. Tingkatan jenis hati yang pertama adalah qalbun salim, yang terdiri dari dua kata bahasa Arab, yaitu qalbun yang artinya hati, sedangkan salim memiliki banyak makna, yaitu sehat, bersih, suci, lurus. Dan jika apabila kedua kata bahasa Arab ini digabungkan, maka akan menjadi hati yang sehat, bersih, suci, lurus, yang terselamatkan dari akidah yang menyimpang, yang terselamatkan dari kesyirikan, yang senantiasa berdiri teguh kepada keimanan dan terhindar dari pemikiran yang sesat dan menyesatkan. Orang yang memiliki hati yang bersih akan selalu terpacu untuk melakukan segala kebaikan, akan selalu terpacu untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan akan terpacu untuk meninggalkan segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang memiliki hati yang bersih, ciri-cirinya terhindar dari penyakit-penyakit hati seperti ujub, riya, hasad, iri, dengki, sombong dan lain sebagainya. Orang yang memiliki hati yang bersih akan selalu berusaha mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ciri-ciri orang yang memiliki hati yang bersih ialah apabila ia selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ia memanfaatkan umurnya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ia tidak akan menyia-nyiakan kesempatan umur yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang memiliki hati yang bersih memiliki integritas spiritual yang tinggi, memiliki kedudukan yang tinggi daripada malaikat. Karena apa? Karena di dalam hati yang bersih terdapat ketakwaan yang bersemayam. Seseorang yang memiliki ketakwaan di dalam hatinya, maka senantiasa akan selalu berusaha mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bersabda, "At-taqwa hahuna wa yushiru ila sadri thalatha marrah," yang artinya ketakwaan itu di sini, ketakwaan itu di sini, ketakwaan itu di sini, sambil menunjuk dada beliau 3 kali. Maknanya ialah bahwa hati sebagai pengontrol manusia, apabila ketakwaan telah bersemayam di dalam hati, maka ia akan memacu orang itu agar terus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang yang memiliki ketakwaan di dalam hati akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surganya di yaumil akhirat nanti. Amin. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surah Asy-Syu'ara ayat 88 sampai 89, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallahu biqalbin salim," yang artinya ketika harta dan anaklah tidak berguna. Saya ulangi, yaitu ketika pada hari harta dan anak tidak dapat memberi manfaat untuk kita, tidak dapat menolong kita, kecuali orang-orang yang menghadap di hadapan Allah dengan hati yang murni dan bersih. Orang-orang yang memiliki hati yang bersih kelak akan dimasukkan di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita termasuk digolongkan sebagai orang yang memiliki hati yang bersih. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang kedua, jenis tingkatan hati yang kedua yaitu qalbun marid, hati yang sakit. Orang yang memiliki hati yang sakit, di dalam hatinya ini terdapat keimanan, tetapi masih bercampur aduk dengan kesyirikan. Masih ada kecintaan terhadap melakukan amal-amal kebaikan, namun masih juga melakukan amal-amal kemaksiatan. Ciri-ciri orang yang memiliki hati yang sakit yaitu ketika di dalam hatinya masih ada sifat ujub, riya, hasad, dengki dan lain sebagainya. Orang yang memiliki hati yang sakit tidak akan pernah puas dengan nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan terus merasa kurang dan tidak akan tenang hidupnya di dunia dan akhirat. Orang yang memiliki hati yang sakit, jika apabila terus dibiarkan, maka dampaknya bisa sangat parah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 10, Allah Subhanahu wa taala berfirman,
fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada walahum adzabun alimun bima kanu yaktsibun. Yang artinya di dalam hati mereka ada penyakit, namun Allah menambahkan penyakit itu disebabkan karena mereka yang telah mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Orang yang memiliki hati yang sakit akan merasa kurang puas, akan merasa tidak cukup dengan segala apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, merasa tidak tenang apabila melihat saudaranya sukses, merasa senang apabila saudaranya ditimpa musibah. Orang-orang yang memiliki hati yang sakit ini harus cepat-cepat diobati dengan 4 cara, yaitu dengan cara yang pertama yaitu dengan memperbanyak bacaan Al-Quran sebagai obat. Sebagai bentuk Al-Quran adalah obat untuk jiwa kita. Dengan memperbanyak membaca Al-Quran, maka insya Allah hati kita sedikit demi sedikit akan dipulihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yaitu dengan cara mengingat Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada, 24 jam sehari. Berusahalah untuk terus mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam segala aktivitas kita. Kita libatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian Allah Subhanahu wa taala akan membersihkan hati kita dan akan membersihkan hati kita agar hati kita ini menjadi bersih. Kemudian yang ketiga dengan cara memperbanyak duduk dalam majelis ilmu. Agar apa? Agar apa yang kita peroleh ini bisa memberi manfaat untuk kita di dunia dan akhirat. Kemudian yang keempat adalah dengan cara memperbanyak mengingat kematian. Dengan mengingat kematian, insya Allah hati kita akan dipulihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jenis tingkatan hati yang ketiga yang sangat parah, dan apabila dibiarkan begitu saja maka sungguh dia akan sengsara selama-lamanya, yaitu tingkatan hati qalbun mayit, yaitu hati yang mati. Orang yang memiliki hati yang mati akan susah menerima kebenaran, akan jauh dari rahmat Allah, akan jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang memiliki hati yang mati akan susah menerima kebenaran, akan susah selalu merasa tidak puas, selalu merasa bahwa dirinya ini adalah yang berkuasa. Pada akhirnya ia akan mati sebagai orang yang sengsara. Orang yang memiliki hati yang mati juga ciri-cirinya yaitu apabila dinasihati ia tidak mau mendengarkannya, dan ia selalu menturuti hawa nafsunya. Jika dibiarkan begitu saja maka ia akan jatuh dalam kebinasaan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran, surah Al-Kahf, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'u hawa wa kana amruhu furuta." Yang artinya janganlah kamu mengikuti hati orang-orang yang telah kami lalaikan dari kami, dan jangan pula mengikutinya, dan janganlah kamu mengikutinya disebabkan mereka yang telah melampaui batas. Orang-orang yang memiliki hati yang mati, kita tidak patut jadikan dia sebagai teman, tidak patut menjadikan ia sebagai saudara, karena jika kita biarkan begitu saja maka ia pula akan mengikis iman kita sehingga kita akan terpengaruh kepadanya. Oleh karena itu, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di bulan suci Ramadan ini marilah kita muhasabah diri kita, merehab diri kita, bagaimana agar kita membersihkan jiwa kita dari segala penyakit-penyakit hati maupun dosa, agar kelak ketika pada hari yang fitri nanti, ketika kita berkumpul di lapangan untuk menunaikan salat Id, kita dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala dosa-dosa kita akibat dari apa yang telah kita usahakan 1 bulan full ini untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin cukup sekian kultum saya pada hari ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan maupun kesalahan. Ada benarnya datang dari Allah Subhanahu wa taala dan kesalahannya dari pribadi saya sendiri. Undur man qala wala tandur man qala. Lihatlah apa yang disampaikan, jangan lihat dari siapa yang menyampaikan.
Wabillahi taufik wa da'watu wal irsyad. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.